Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman tutorial cepat, tutorial singkat cara mengoperasikan mixer Yamaha MG12X-U ataupun tipe-tipe sejenis ya, tipe-tipe MG sejenis. Jadi teman-teman, meskipun unitnya teman-teman sudah nyalakan, sudah sambung kabel, sudah putar knop-knopnya, cuman biasanya teman-teman akan mengalami kesulitan, kok nggak keluar suara ya mas? Saya udah beli mixer ini, udah coba utak-atik, kok nggak keluar suara, baru dibuka dari dus. Biasanya teman-teman harus paham cara settingnya, karena ini sedikit berbeda dengan mixer yang lain. Ini semi pro lah levelnya ya, semi pro. Oke, sebelumnya kita sambungin dulu kabel ke speaker aktif. Kebetulan speaker aktif saya ini unbalance, jadi saya gunakan jalur ini. Sebetulnya output yang ada di mixer ini semuanya adalah balance system, meskipun jacknya Akai ya. Tapi kalau dicolokin jack Akai unbalance seperti ini juga bisa, nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi kita colokin R warna merah, speaker kanan, speaker kiri L. Oke, sudah tersambung speaker kanan dan speaker kiri. Unitnya sudah hidup, cuman kok nggak keluar suara ya mas? Udah diputer-puter gitu ya. Kita sambungin dulu mikrofonnya. Teman-teman bisa lihat di sini tidak bergeming ya. Ini udah diputar mentok sekalipun, mentok, tidak ada suara yang masuk. Tidak muncul di sini ya. Jadi bagaimana cara settingnya? Oke, kita urutin ya. Jadi teman-teman, mixer ini memiliki sistem grouping ya. Sistem grouping yang mana dia memiliki dua bass, dua jalur ya. Dua jalur bass. Ada yang warna merah dan ada yang warna putih. Yang warna putih ini berhenti di sini, yang artinya grup 1 2. Jadi kalau teman-teman tekan channel 1 di posisi 1 2 ini ditekan, 1 2 ditekan, 1 2 ditekan, maka 3 channel ini output volumenya akan masuk ke sini, grup 1 2. Ya, di sini ada grup 1 2, maksudnya seperti itu. Saya zoom. Ya, di sini teman-teman bisa lihat lebih jelas. Jadi kalau channel ini saya tekan 1 2, maka suara dari channel ini akan diumpankan ke bass atau grup output 1 2. Kalau saya tekan ST atau channel stereo, maka channel ini suaranya akan diumpankan ke channel stereo. Nah, 1 2 dan stereo itu yang mana? Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini ada dua output ya. Ada dua grup output. Output stereo yang ini. Kemudian ada grup 1 2. Jadi mixer ini memiliki dua routing ya, istilahnya memiliki dua routing. Jadi misalkan ini untuk amplifier speaker corong, ini untuk amplifier speaker dalam bisa. Ini untuk dikirim ke speaker utama, ini dikirim untuk ke speaker monitor bisa. Atau ini dikirim speaker utama, ini dikirim untuk ke recording bisa, atau masih banyak sekali kombinasi-kombinasi dari dua output ini. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Pada bagian atas mixer ada dua buah blok ya. Dua buah blok output, grup output 1 2 dan stereo output. Semua mixer pasti ada ini. Stereo output atau mix output atau main output itu sama aja. Yang membedakan mixer ini memiliki grup output 1 2. Ini perbedaannya. Ini bisa kita umpankan ke sistem yang lain ya. Contohnya ini untuk ke amplifier speaker dalam, ini untuk ke amplifier speaker corong. Dua amplifier masih bisa gitu ya contohnya ya. Jadi bisa kita gunakan semua ini. Ini untuk amplifier speaker dalam pertama, kedua, atau speaker dalamnya itu stereo ya, LR. Pakai 1 yang Akai, pakai XLR. Kemudian untuk amplifier speaker luar kita bisa gunakan 1 2 ini.
amplifier pertama, amplifier kedua. Jadi ini maksudnya. Kemudian di bawah tadi ada fader ya. Di bawah kan ada fader. Ini maksudnya kalau ini kita dorong, maka suara akan keluar ke output grup out 1 2 ya, grup out 1 2. Kalau ini yang kita dorong, maka suara akan keluar ke output stereo. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi bahasa mudahnya, suara dari mikrofon ini akan keluar ke sini ketika teman-teman tekan tombol stereo, grup stereo. Akan keluar ke stereo di sini. Kalau teman-teman tekan 1 2, suaranya juga keluar di sini. Teman-teman bisa tekan dua-duanya atau salah satu. Contohnya, saya pengen mikrofon ini lari ke speaker dalam, tekan yang ini, stereo. Saya pengen channel yang ini, mikrofon yang ini keluar ke speaker atas, tekan grup 1 2. Contoh aplikasinya seperti itu ya. Jadi bisa kita routing dengan menggunakan tombol. Oh ya teman-teman, di mixer itu ada dua istilah, knob dan tombol atau push button. Knob itu yang diputar. Ini yang diputar adalah knob. Jadi semua yang diputar dari mixer ini namanya knob. Kemudian yang ditekan seperti ini namanya tombol, gitu ya. Untuk biar sinkron nanti bahasa kita ya. Ini knob, ini tombol. Biar nanti kalau teman-teman nanya, "Mas, tombol pan fungsinya buat apa?" Nah, itu salah ya, knob pan gitu ya. Bahasa yang benernya ya. Ini untuk sekedar kita tahu aja. Oke, kita lanjut. Jadi, untuk menyalakan mixer ini agar suara mikrofonnya keluar, kita harus tekan ini. Jadi, setelah kita sambung ke speaker aktif, langkah berikutnya adalah, ini saya ulang dari awal lagi, kita dorong main output ini ke titik 0. Ada garisnya di sini titik 0. Apakah boleh ditambah? Ditambah Mas, boleh. Apakah boleh dikurangi Mas? Boleh. Nanti tergantung situasi dan kondisi si amplifiernya seperti apa gitu ya. Kalau dia kurang gain, boleh diangkat. Kalau dia udah terlalu over, nggak usah, cenderung dikurangi. Karena amplifier ada yang input levelnya itu nggak standar gitu ya. Ada yang di bawah standar, ada yang di atas standar gitu. Tapi kalau amplifiernya standar, kita main di titik 0. Selanjutnya, kita harus mengaktifkan outputnya. Jadi ini kita on agar suaranya keluar. Jadi ini didorong ke posisi 0, tombol ini ditekan on, kita aktifkan outputnya. Jadi nanti kadang kita perlu tidak pakai output, kadang kita perlu pakai output. Nanti pada saat recording itu perlu banget, penting banget tombol ini. Dan ini jarang sekali mixer yang lain memiliki fitur ini. Ini mixer memang dibuat sengaja untuk recording teman-teman. Jadi bukan hanya live mixing tapi recording juga. Tombol-tombol ini akan berguna banget. Sekarang kita dorong fader mikrofon ke titik 0 juga. Titik 0 ya. Ingat selalu gunakan titik 0 dulu untuk patokan awal. Kemudian tekan tombol stereo. Kenapa? Karena speaker kita tersambung di stereo output. Kalau speaker teman-teman kesambungnya di grup output 1 2, tombol abu-abu yang ditekan. Gitu ya. Jadi channel ini lari ke sini kalau ditekan tombol merah. Lari ke grup 1 2 kalau ditekan tombol abu-abu. Nah, berikutnya kita tekan, kita on kan. Kalau sudah on, kita ambil mikrofonnya. Tes. Suaranya masih pelan. Ini saya tambah tes. Nah, suaranya sudah masuk dari mikrofon ini. Mikrofon ini tersambung ke mixer ini. Teman-teman bisa lihat ya. Sudah mulai ada indikasi suara. Untuk gainnya bisa teman-teman tambahin gitu. Atau kurangi. Kalau teman-teman memiliki masalah suara luar banyak masuk Mas, gainnya ini diputar dikit aja.
gainnya diputar dikit aja. Semakin mikrofonnya tidak sensitif, semakin suara luar tidak akan masuk ke mikrofon ini. Ini patokan utama ya teman-teman. Jadi hati-hati dengan gain. Sebisa mungkin kita putar kecil aja. Dan mixer ini kuat banget ngangkat mikrofon PodMic ya. Nggak perlu cloud lifter ataupun fat amp, suaranya udah keluar. Dan tentunya amplifier teman-teman juga harus kuat ya. Ini kalau saya tambahin seperti ini. Kemudian kadangkala untuk aplikasi vokal kita kesulitan untuk mendapatkan suara yang stabil, yang konstan gitu ya. Kadang kita jauh dari mikrofon, kadang kita dekat. Kemudian yang memakai itu kadang teriak, kadang ada yang suaranya pelan, kurang jelas gitu suaranya pelan. Nah, di sini ada kompresor. Kompresor ini aktif kalau diputar ke kanan atau searah jarum jam. Dia akan aktif, fungsinya mengkompres, tapi sekaligus juga dia akan menambahkan gain. Sehingga semakin kita putar ke kanan, suara mikrofon akan semakin kencang dan semakin sensitif. Jadi seperti ini. Saya agak jauh pun suaranya ketangkep. Ini fungsi kompresor. Dan kalau saya dekat dengan mikrofon, dia tidak akan masuk ke level clipping. Jadi ini fungsi kompresor. Sangat berguna banget untuk aplikasi vokal atau aplikasi instrumen-instrumen yang tenggelam dengan instrumen lainnya. Misalkan kita main satu band, ada instrumen musik yang tenggelam, kalah dia sama yang lain. Teman-teman perlu angkat kompresornya. Ini penting banget. Atau vokal. Vokal itu kan mahkotanya musik ya. Jadi instrumen yang lain suaranya udah kenceng-kenceng, vokalnya tenggelam, angkat kompresornya. Di fullin pun boleh. Tergantung nanti seberapa kurang menonjol sisi vokalnya. Ini penting banget kita punya kompresor. Kemudian untuk EQ, ini bawaannya masih menghadap ke jam 12 semua. Teman-teman bisa putar. Untuk EQ-nya ini cukup enak ya. Dia mulai di 10 kHz. Dia fokus di 10 kHz. Ini benar-benar nambahin frekuensi R. Frekuensi krenyesnya itu dapat banget di mixer ini. Kemudian untuk mid, ini bisa kita gunakan untuk mengurangi level kecemprengan atau ketajaman suara. Misalkan ada instrumen yang tajam banget, nah kita turunin midnya, kita cut. Kemudian untuk bass, ini standar dan suara saya jadi ngebass. Ini fungsi bassnya juga pas banget lah. Jadi di beberapa mixer saya mengalami perubahan suara ya. Jadi saya coba suara saya itu sedikit berubah, agak ngebass, ada yang bassnya cenderung hilang, ada yang kurang treble gitu ya. Tapi untuk mixer ini saya merasakan di posisi flat ini, posisi jam 12 transparan. Suara saya nggak berubah banyak ya. Masih transparan ya, tergolong transparan, tidak berubah. Jadi semakin bagus mixer itu suara kita nggak dirubah. Gitu ya. Apa adanya gitu. Semakin natural semakin bagus. Kemudian ada AUX 1 dan AUX 2. AUX 1 ini untuk mengumpankan suara dari channel ini ke sini. Jadi kalau ini teman-teman putar, suara akan keluar di lubang ini, AUX 1. Kemudian knob yang bawah, kalau ini diputar, suara akan keluar juga di lubang AUX 2. Sekaligus, AUX 2 ini yang warna putih, ini berfungsi sebagai efek internalnya mixer ini. Jadi kalau ini kita putar, kemudian ini juga kita putar, nanti akan ada efeknya. Tapi kok efeknya nggak keluar mas? Saya udah pakai mixer ini, diputar-putar efeknya nggak keluar. Belum selesai. Ini kita putar, misalkan di posisi jam segini dulu ya. Aslinya titik nolnya di segitiga ya. Titik nolnya di segitiga. Kita main di 50%-nya dulu. Ini kita nolin dulu.
untuk mengaktifkan efeknya, teman-teman lihat di sini ada FX. Ini perlu kita aktifkan. Kalau aktif, baru program efek internalnya aktif. Kita dorong. Nah, kalau sudah kita dorong, agar efeknya keluar ke sini juga. Nah, ini teman-teman harus tahu. Ini harus kita tekan tombolnya, ST, stereo. Kalau tombol ST ditekan, maka channel efek ini akan ngumpan ke channel stereo, keluar ke sini. Kenapa kok begitu pakai tombol segala? Harusnya kan nggak usah ditombol. Kadang kita perlu efek internal, kadang kita lebih suka pakai efek eksternal. Ini penting banget. Menurut saya lebih enak pakai tombol seperti ini. Oke, kita tekan, kemudian kita dorong, efeknya mulai aktif. Efek echo-nya kurang panjang, teman-teman putar di sini. Mentokin boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, panjang ya. Nanti kita kupas lebih dalam di sesi efeknya. Ini tutorial singkat aja. Jadi seperti itu untuk mengaktifkan efeknya. Ini harus di on, kemudian tombol stereo outputnya harus ditekan. Kalau teman-teman pakai jalur group output, ini yang ditekan. Misalkan saya pengen speaker corong aja yang ada efeknya, speaker dalam nggak ada efeknya, gimana mas? Nah, misalkan speaker corong disambung ke grup 1-2, teman-teman tekannya yang ini, gitu ya. Jadi mau kemana si channel ini kita umpankan, ke sini atau ke sini, tergantung dari dua tombol yang ada di bawah ini, gitu ya. Jadi seperti aliran sungai, dia mengalir ke sini, terus ke sini, dan keluar ke sana. Jadi routingnya seperti itu, proses routingnya. Dan teman-teman sudah bisa menggunakan mixer ini. Seperti yang teman-teman dengarkan saat ini adalah suara langsung dari mixer ini. 2, 3 dicoba tes 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2. Oke, sekarang kita membahas bagaimana cara karaoke dengan mixer ini. Misalkan saya gunakan HP ya, teman-teman nanti bisa gunakan TV, HP, ataupun komputer ya, sebagai sumber musiknya. Ini saya sambung di channel 11-12. Jadi channel 11-12 nanti teman-teman nyalakan 11-12 ya. Teman-teman nyalakan, kemudian tekan tombol ST agar suaranya masuk ke speaker. Kita tes. Kita dorong fadernya. Nah, ini suara aslinya. Kurang mantap ya. Teman-teman boleh tambahin bassnya. Dan treble-nya. Mengejar-ngejar dia. Kurang ada efeknya. Efeknya kita dorong sambil ini harus dinyalakan dulu. Cinta, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Merupakan hari bermain gembira, sang gajah terkena flu, pilek tiada henti-hentinya, sang beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Nah, nanti teman-teman tinggal atur aja untuk level suara dari musiknya. Kalau begini aku pun jadi sibuk, berusaha mengejar-ngejar dia. Matahari menyinari semua perasaan cinta, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi?
Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian tipsnya dari saya, kalau pengen musiknya kencang, teman-teman mainkan EQ dan usahakan volume musik lebih rendah daripada volume vokal. Jadi gain structure-nya akan teratur gitu ya. Jadi vokal itu ada paling atas, kemudian baru instrumen musiknya. Jangan sampai instrumen musik lebih kencang daripada vokal, tapi kurang enak mas. Nah, nanti teman-teman maksimalkan pakai EQ. Di sini disediakan EQ, treble dan bass. Kenapa mid-nya dibuang? Karena untuk iringan musik yang perlu kita boosting adalah bass dan treble. Kalau mid-nya ikut di boosting, ya nggak ada gunanya gitu ya. Nanti suara vokalnya akan tenggelam terus. Jadi itu tipsnya untuk settingan mixer ini. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan mixer ini, teman-teman bisa kutak-atik. Nanti kita akan kupas fitur-fiturnya. Ini ada banyak sekali knob dan tombol, apa aja fungsinya. Nanti kita akan jelaskan di video terpisah. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan saksikan live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 8 sampai dengan jam 10. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.